Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Dan hari ini kita menyaksikan ada undian dan juga pengumuman timnas ya. Pasti orang bertanya-tanya ya, kalau timnas gimana dengan Saugi? Kenapa tidak Sudirman Said yang lebih duluan terdengar? Kenapa tidak Ahmad Ali yang sudah diusulkan oleh Nasdem? Kemudian kalau nomor satu gimana? Bagus nggak nomor satu? Apakah sesuai dengan harapan dan lain sebagainya? Menarik ya. Soal nomor dulu. Soal nomor begini saudara sekalian. Kalau soal nomor, menurut saya beruntung nomor satu itu. Kenapa? Nomor satu itu identik paling tidak dengan PKB. PKB pasti senang karena PKB nomor urut satu. Tapi bagi Partai Umat yang juga salah satu partai pendukung, satu itu artinya tauhid. Karena mereka juga kalau berfoto misalnya ya tunjuk ke atas sebagai rahmatan lil alamin. Kalau menunjukkan nomor 24 kan agak susah. Jadi baiklah nomor satu itu ya. Dan nomor satu ya tentu urutan satu. Mudah-mudahan ya itu yang terjadi nantinya. Jadi beruntung Amin mendapatkan nomor urut satu. Dan kalau kita kaitkan dengan Pancasila maka ya amin banget ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya pengejawantahan sila pertama. Dan kita kaitkan dengan calonnya ya rasanya Amin adalah representasi dari arus kanan ya, arus religius, arus Islam, tetapi tentu Islam yang rahmatan lil alamin yang tidak menegasikan kelompok-kelompok yang lain. Jadi selamat ya, congratulations terhadap nomor urut satu, saya kira nomor urut yang baik. Dan kalau berfoto kan kadang-kadang kita juga begini ya, apalagi kalau saya coba lihat nyanyi lagu Anies Presiden kan nunjuk-nunjuk begini-begini terus kan. Jadi kalau tiga-tiga gini kan gak enak tuh. Ya bagus, mudah-mudahan ini pertanda yang baik. Mengenai timnas Amin ya terus terang saya pun agak kaget ketika mendengar ternyata Marskal Madya Syaugi yang menjadi kapten tim Anisnya. Karena saya menyangka yang akan jadi itu adalah Ahmad Ali atau Sudirman Said. Tapi rupanya kelihatannya panas juga rivalitas di antara orang-orang yang mau jadi kapten tim ini ya. Maka akhirnya muncullah Saugi di tengah sebagai alternatif Syaugi yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Ya mudah-mudahan baiklah semuanya ya. Beberapa di antaranya saya kenal, beberapa di antaranya tidak kita kenal. Itu akan ada aksi besar tolak Coldplay ya. Karena sudah diperingatkan agar jangan ada konser Coldplay. Karena band ini mempromosikan LGBT. Tapi rupanya pemerintah tidak mau dengar dan tetap memberikan izin untuk Coldplay. Padahal negeri ini adalah negeri Pancasila. Masa band yang mempromosikan LGBT kemudian kita biarkan menggelar konser ya. Oke, kembali kepada tim. Memang beberapa orang dari tim itu saya kenal, beberapa tidak. Saugi saya kenal karena Saugi pernah satu helikopter dengan saya ketika saya menjadi Komod Jasa Marga dan pada waktu itu ada skenario untuk evakuasi mereka yang terkena macet di jalan tol dan lain sebagainya, sempat juga naik helikopternya. Dan kemudian Saugi juga itu orang kepercayaannya Anies Baswedan ya, karena setelah pensiun dia diangkat menjadi komisaris utama kalau tidak salah LRT ya, moda transportasi yang digawangi oleh Pemda DKI. Jadi dan juga Saugi ini orang yang kemudian bersama Sutioso, bersama Jenderal Purnawirawan Fahru Razi itu bertandang ke rumah
Amin ya, Anies dan Muhaimin satu-satu ya. Jadi mereka menunjukkan dukungan, dan ketika saya bilang saya konfirmasi ke Bang Yos, komentarnya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak semua Jenderal Purnawirawan itu ke kubunya yang lain ya. Ada juga yang ke Anies Muhaimin itu. Kalau Sudirman Said kita sudah paham ya siapa beliau, mantan Menteri SDM, satu alumni dengan Anies Baswedan, sama-sama diberhentikan pada tanggal 27 Juli 2016. Ya, jadi tinggal 2,5 tahun lah sebagai menteri setelah kasus Papa Minta Saham membuka percakapan elit politik Indonesia, dan dengan beraninya berusaha mengungkap kasus korupsi, tetapi terjengkang sendiri karena ya pemerintah tidak pernah peka terhadap korupsi kan begitu. Tidak mau ada orang yang mengungkapkan kasus korupsi, justru persoalannya di sana. Ada juga di situ yang saya tahu Nasirul Mahasin ya, Kiai Haji, dulu pernah satu kantor dengan saya di media Indonesia long time ago ya. It was 1999 ya, 1999 atau 1998 ya, 1998 terakhir gitu ya, satu kantor. Pada waktu itu masih menjadi wartawan, kemudian pernah menjadi wakil Bupati Rembang saat pemilihan oleh DPRD, dan kemudian tiba-tiba wah sudah lama ternyata beliau adalah kakak tertua Gus Baha ya, dan masuk tim Anies juga. Saya kira Nasirul Mahasin Kiai Haji itu disuruh menggarap masa NU ya, masa NU baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sementara yang satunya lagi ada ya Kiai Haji Yusuf Martak, itu menggarap 212 ya. Jadi ada juga Ki Anom Suroto Dalang, mungkin menggarap orang-orang Jawa ya, dan lain sebagainya. Kelihatan benar konsentrasi tim Anies ini adalah di Jawa. Kalau di luar Jawa entah karena ada keyakinan atau karena mungkin diserahkan kepada tim Nas, bukan lagi timnas berarti timda ya, tim daerah gitu ya. Nah, itu. Jadi ya kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan ini bisa yang terbaik. Tadi juga saya diundang ya, tumben-tumbennya diskusi oleh Profesor Rohmin Dahuri bicara tentang penyelamatan demokrasi dan dinasti politik. Dan saya baru sadar ternyata yang mengundang adalah Prof. Rohmin Dahuri yang tidak lain juga adalah kader PDIP. Baik, good ya. Makanya saya katakan sepanjang as long as you stand for democracy, then you will be my friend. Tapi kalau tidak, no. Jadi intinya adalah kalau kita berjuang untuk demokrasi, ya, berjuang untuk hak asasi, berjuang untuk religius, agama, maka kita adalah teman. Tapi kalau Anda korup, ya, Anda oligarki, Anda memupuk politik dinasti, maka Anda musuh kita. Nah, jangan dibalik. Jangan polisi menangkapi orang-orang yang berjuang untuk demokrasi, hak asasi dan lain sebagainya, tapi yang korup dibiarkan, ya, oligarki yang menggaruk, merampok tambang-tambang di Republik ini dibiarkan, bahkan menjadi bagian dari mereka. Itu yang harus kita cegah sama-sama ya. Tapi sekali lagi, mari kita bergembira ya. Tapi tetap persoalan-persoalan itu harus kita selesaikan secara baik. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.